pagi semua, kembali lagi dengan saya Ika hari ini di acara Suara Muda, Suara Budaya. Dengan tema kali ini, transformasi budaya batik di kalangan Gen Z. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, aku akan memberi gambaran sedikit apa sih itu batik. Nah, pastinya kalian juga tidak asing kan dengan apa sih itu batik. Nah, batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang erat dengan budaya bangsa. Nah, proses pembuatan batik juga sangat unik dengan alat yaitu dengan canting dan lilin malam sehingga menghasilkan seni yang sangat berkualitas. Nah, pada kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat berkompeten. Nah, selamat pagi Kak. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Halo, pagi. Aku sih baik-baik aja ya kabar aku pagi ini. Tapi kalau Kak Amanda nggak tahu. Halo pagi semuanya, alhamdulillah ya pagi hari yang cerah ini kabar aku baik banget Kak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita ya Kak, mungkin kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman yang ada di rumah, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin silakan Kak perkenalan terlebih dahulu. Oke baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Halo semuanya, kenalin aku Amanda Dwi Amelia. Dan aku Siva Kusuma. Kami mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jujur ya Kak, kita itu sangat tertarik banget gitu untuk menjadi narasumber di acara Suara Muda, Suara Budaya. Apalagi dengan tema yang lebih relevan dan menarik banget nih buat kita, yaitu transformasi budaya batik di kalangan Gen Z. Nah, sebagai generasi muda, khususnya Gen Z, kita itu kan hidup di era yang serba cepat dan serba digital. Meskipun demikian, kita itu tetap memiliki tanggung jawab Kak untuk mengembangkan dan menjaga serta melestarikan budaya batik yang ada di Indonesia yang telah diturunkan oleh generasi sebelumnya. Batik itu merupakan bentuk budaya yang tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga memiliki makna dan filosofi di setiap motif batiknya. Nah, namun di sisi lain kita itu melihat ya gimana sih batik itu perlahan mengalami perubahan atau dibilang dengan transformasi seiring dengan perkembangan zaman dan selera generasi muda gitu Kak. Nah, kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita juga sangat tertarik ya melihat bagaimana batik ini dipromosikan gitu kan secara online, disebarluaskan secara melalui media digital gitu kan. Sekarang banyak sekali orang yang menyebarluaskan batik itu melalui platform digital, contohnya seperti Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Oke, kita sudah perkenalan dengan narasumber kita. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Kak ya. Oke, pertama-tama aku mau nanya ke Kak Siva dulu nih. Perubahan budaya apa yang paling signifikan yang dibawa oleh Gen Z Kak? Oke, kalau menurut aku sih ya, salah satu perubahan budaya terbesar yang dibawa Gen Z itu soal cara kita berkomunikasi dan teknologi ya, dari perkembangan teknologinya. Gen Z itu benar-benar bisa dibilang tuh digital native gitu ya, karena dari lahir hingga besar itu bareng teknologi, perkembangannya mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi interaksi kita tuh sekarang tuh banyak yang serba online, apalagi sekarang ada media sosial, streaming, atau kita bisa membuat konten kreasi gitu ya. Nah, kalau dulu kan kita kan mau berinteraksi sama orang, mau ngobrol sama orang tuh harus ketemu orangnya langsung. Tapi kalau sekarang kan kita kan bisa melalui chatting, melalui video call gitu kan ya. Jadi di era sekarang tuh Gen Z tuh jauh lebih mudah, lebih instan, lebih cepat gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya Kak. Mungkin lebih Gen Z itu lebih bisa mengapresiasikan atau berkreasi ya Kak di media sosial atau iya. Oke, untuk Kak Manda nih, nilai-nilai apa yang paling penting buat Gen Z? Terus bagaimana nilai-nilai ini berbeda dengan generasi sebelumnya Kak? Oke, baik. Kalau ngomongin soal nilai-nilai sih, Gen Z itu menurut aku lebih peduli dengan keaslian atau authenticity, dengan kebebasan berekspresi dan keberagaman. Jadi mereka tuh nggak takut gitu loh
untuk menunjukin jati dirinya sendiri, menunjukkan identitas apa adanya, dan seringkali tuh lebih vokal soal hal-hal yang dianggap penting, kayak isu-isu lingkungan, kesetaraan, atau bahkan keadilan sosial. Berbeda nih dari generasi sebelumnya, yang mungkin lebih menjaga image atau kesan formal. Gen Z tuh lebih nggak peduli gitu loh Kak, soal aturan-aturan lama yang menurut mereka tuh nggak bisa nunjukin jati diri mereka. Nah, terus kalau soal perbedaan dari generasi sebelumnya, kalau dulu tuh misalnya generasi milenial mungkin masih lebih mengikuti jalur-jalur tradisional, kayak punya pekerjaan stabil atau memprioritaskan hal-hal yang dianggap aman gitu. Gen Z tuh sekarang lebih suka gitu untuk mengambil risiko ya, termasuk di bidang karir, apalagi di bidang gaya hidup. Mereka tuh nggak takut ya buat nyoba hal-hal baru atau bahkan sudah menjadi entrepreneur di usia muda, begitu Kak. Oke, berarti kebebasan mereka ini tidak hanya di gaya hidup mereka atau kehidupan sehari, tapi juga di lingkungan kerja mungkin ya Kak ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Syifa, bagaimana Gen Z mempengaruhi tren fashion di era sekarang Kak? Gimana Gen Z mempengaruhi tren fashion di era sekarang ya? Kalau menurut aku tuh Gen Z tuh sangat influential banget ya di dunia fashion tuh. Mereka tuh pendekatannya tuh cukup beda, karena fashion tuh bagi mereka tuh bukan cuman hanya pakaian, tapi fashion tuh menurut mereka tuh bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka, menunjukkan jati diri mereka gitu kan. Dan di zaman sekarang Gen Z tuh kebanyakan paling suka itu mix and match pakaian gitu ya. Mungkin bisa dengan pakaian vintage dengan brand streetwear gitu kan, atau batik juga di mix and match dengan pakaian terkini gitu kan. Jadi mereka merasa tuh batik tuh, mereka tuh menggunakan batik tuh bukan hanya untuk sebagai pakaian. Jadi mereka tuh merasa melestarikan budaya dan juga mengekspresikan diri mereka gitu dan fashion. Nah, selain itu Gen Z juga menurut aku ya di era sekarang tuh mereka tuh lebih peduli dengan keberlanjutan di bawah Kak. Contohnya kayak mereka lebih suka brand fashion yang menggunakan bahan pakaiannya tuh dari bahan yang bisa didaur ulang gitu loh Kak, yang ramah lingkungan gitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang Gen Z sekarang juga lebih mendukung go green juga gitu. Karena Gen Z juga sekarang tuh udah sadar gitu Kak dengan adanya Go Green. Jadi mereka tuh mulai memilih nih pakaian mana sih yang bahannya tuh ramah lingkungan dan bisa didaur ulang gitu Kak. Ternyata kreasi dari Gen Z itu juga mendukung program Go Green juga ya Kak. Oke, untuk teman-teman, untuk kita melanjutkan untuk sesi pertanyaan berikutnya, kita jeda berikut dulu ya. Oke, kembali lagi dengan kita. Kita akan melanjutkan sesi pertanyaan. Nah, berikutnya aku mau nanya ke Kak Mandani. Bagaimana minat Gen Z terhadap batik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Kak? Oke, menurut aku minat Gen Z termasuk kita sendiri ya terhadap batik itu lumayan berbeda Kak dibanding generasi sebelumnya. Kalau dulu batik itu kan lebih dipandang sebagai pakaian yang formal ataupun tradisional gitu kan. Tapi sekarang itu Gen Z melihat batik sebagai sesuatu yang bisa di mix and match sama gaya kehidupannya sehari-hari. Gen Z tuh lebih fleksibel dan kreatif banget Kak. Jadi batik itu nggak cuma buat kondangan, tapi bisa juga nih dipakai untuk ke kampus, jalan-jalan, atau bahkan nongkrong. Desain batik yang sekarang itu kan lebih modern, warnanya lebih berani, dan model yang lebih casual gitu Kak. Jadi Gen Z itu bakalan tertarik banget ya. Apalagi Gen Z itu kan sekarang punya kesadaran lebih gitu ya tentang budaya ataupun identitas lokal. Jadi menurut aku sih sekarang Gen Z itu sangat bangga Kak untuk memakai batik gitu. Jadi Gen Z itu ternyata tuh batik itu tidak hanya digunakan untuk kondangan saja ya Kak, karena bisa untuk nongkrong, bisa ke kampus dan lain-lain ya Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak Syifa, influencer mana yang paling berpengaruh dalam mempromosikan batik
di kalangan Gen Z, Kak? Oke, kalau kita ngebahas influencer di zaman sekarang tuh banyak sekali ya yang pasti loh. Tapi dan banyak juga influencer yang juga ikut berperan gitu kan. Tapi menurut aku yang paling berpengaruh tuh mereka yang bisa ngebawa batik tuh ke gaya hidup gitu ya, ke gaya hidup yang lebih modern gitu kan. Misalnya nih contoh kayak Kak Rania Yamin itu kan. Beliau itu kan merupakan seorang konten kreator yang aktif di Instagram dan juga TikTok ya. Di akun media sosialnya Kak Rania ini kan kerap juga membagikan aktivitasnya sebagai seorang bangsawan Mangkunegara nih ya. Tapi gak cuman itu, dia juga punya pengaruh besar nih karena bisa nyatuin budaya dengan tren fashion dengan membuat konten seputar fashion hingga make up juga. Nah, jujur aku lihat beberapa konten nya Kak Rania itu tertarik gitu loh. Dan juga menurut aku tuh dia tuh jago untuk mix and match outfit gitu kan. Jadi dari batik sampai kebaya gitu kan dia ada semua di situ kan. Jadi buat temen-temen yang masih bingung nih gimana ya fashion mau gimana ya gitu, mungkin bisa cek ke Instagram media sosialnya Kak Rania Yamin itu tadi. Jadi buat kalangan Gen Z mungkin yang butuh referensi ya Kak ya, dengan outfitnya mungkin yang batiknya kok gitu-gitu aja, nah bisa untuk cek media sosialnya Kak Rania Yamin di Instagram maupun TikToknya ya Kak ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Manda nih, peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat Gen Z terhadap batik Kak? Oke, menurut aku sih peluangnya banyak banget ya. Pertama itu kolaborasi dengan desainer muda dan brand streetwear bisa bikin batik itu jadi relatable gitu buat Gen Z. Kalau batik tampil dalam bentuk yang lebih chill, itu tuh bisa bikin Gen Z itu menjadi lebih tertarik gitu untuk memakai batik di kehidupan sehari-harinya. Terus platform digital seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube itu bisa banget Kak dimanfaatin. Jadi buat brand atau desainer batik, mereka tuh bisa bikin konten kreatif, OOTD challenge, atau bahkan kampanye batik di medsos yang bakal ngebus banget nih minat Gen Z terhadap batik itu sendiri. Selain itu, kita juga bisa masuk nih ke ranah edukasi. Bukan sekadar jual produk batik, tapi ajak mereka tahu nih tentang cerita di balik motif batik itu sendiri, filosofi dari motif batik itu sendiri. Gen Z itu kan suka banget ya terhadap hal-hal yang personal dan punya makna. Jadi mereka tuh bisa mengikuti kelas tentang sejarah batik atau workshop bikin batik itu sendiri. Nah, kalau mereka ngerti tentang filosofi batik, jadi mereka tuh pasti bakal lebih menghargai nih batik itu seperti apa gitu kan. Pakai batik. Oke. Di Gen Z itu jangan hanya untuk memakai aja, tapi harus tahu apa yang dia pakai, filosofinya apa gitu ya Kak ya. Oke teman-teman, untuk melanjutkan sesi pertanyaan berikutnya, kita akan jeda berikut sini. Oke, kembali lagi di sesi pertanyaan kita dengan narasumber. Selanjutnya aku mau nanya ke Kak Syifa, bagaimana peran teknologi dalam mempromosikan batik kepada Gen Z Kak? Oke, kalau teknologi tuh ngomongin teknologi sekarang tuh yang pastinya penting banget ya di era sekarang, apalagi mempromosikan batik. Nah, soalnya tuh sekarang tuh semua orang pastinya main media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube gitu kan. Nah, di sana juga batik tuh bisa jadi konten yang keren banget gitu kan, yang edukatif gitu. Misalnya desainer atau brand lokal, brand batik itu bikin konten OOTD atau video tutorial mix and match gitu ya, batik dengan outfit terkini gitu. Nah, bahkan di sosial media juga kita tuh bisa bikin, ada juga yang bikin short video yang dimana isinya tuh tentang proses pembuatan batik yang ternyata tuh bikin Gen Z tuh tertarik gitu loh melihatnya gitu kan. Nah, terus lewat teknologi juga itu batik tuh bisa dijual gitu kan. Sekarang kita udah zamannya untuk belanja online. Nah, otomatis kita bisa membeli produk batik itu secara online secara mudah gitu kan. Nah, jadi menurut aku buat kalian nih yang belum check out batik yang ada di Keranjang Kuning, langsung buruan check out aja.
Nah, benar banget nih. Buat Gen Z berarti untuk mempermudah ya Kak untuk membeli batik di platform media sosial. Karena sudah disediakan sekarang untuk penjualannya di Penjualan online. online, bener banget. ya, bener banget. Terus selanjutnya aku mau nanya ke Kak Manda ini. Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong Gen Z menciptakan desain batik yang modern, Kak? Oke, menurut aku tuh banyak banget ya hal yang bisa dilakuin. Salah satunya yaitu bikin workshop desain batik digital. Jadi mereka tuh bisa nih belajar bikin motif batik pakai software desain kayak seperti Photoshop ataupun Illustrator. Selain itu, bisa juga nih bikin kompetisi desain batik khusus buat Gen Z misalnya di platform kayak Instagram maupun TikTok. Karena Gen Z tuh suka banget ya dengan tantangan-tantangan yang kreatif. Jadi kompetisi kayak gini tuh bisa banget bikin mereka tertarik, apalagi kalau ada hadiahnya. Jadi kalau misalkan hasil desain mereka tuh beneran diproduksi nih sama desainer, wah pasti mereka bakalan bangga banget gitu Kak, menurut aku gitu ya. Karena untuk kayak mendukung kreativitas Gen Bener, Z ya, Kak. bener Kak. Oke, selanjutnya untuk Kak Siva ini, bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam batik kepada Gen Z, Kak? Oke, mungkin cara ngajarin nilai-nilai budaya ke Gen Z itu mungkin bisa dengan cara yang seru dan gak kaku dan gak membosankan yang pastinya ya, karena salah satu caranya tuh dengan bikin konten edukatif TikTok ataupun Instagram ataupun YouTube itu tadi, itu yang dimana isinya menjelaskan tentang sejarah atau filosofi motif dari batiknya itu sendiri. Karena cuman dengan cara itu menurut aku yang bikin Gen Z itu tertarik. Bener, karena Gen Z kan nggak suka yang bertele-tele gitu ya Kak. Jadi apalagi sekarang kan Gen Z lebih suka yang visual gitu ya. Nah, selain membuat konten, kita juga bisa ngadain seperti workshop atau pameran batik yang dikemas secara modern, semodern mungkin, sehingga Gen Z bisa tertarik gitu. Oke, berarti untuk mendukung dengan adanya konten-konten itu, tapi tidak membosankan ya Kak, agar bisa dinikmati oleh Gen Z gitu ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Manda ini, apakah dengan cara membangun komunitas yang peduli dengan pelestarian budaya sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai kepada Gen Z, Kak? Menurut aku sih sangat efektif banget ya. Karena kalau Gen Z tuh ngerasa bagian dari sebuah komunitas, mereka tuh pasti bakal lebih enjoy banget. Misalnya komunitas pecinta batik yang bikin acara gathering, sharing session, atau bahkan kayak kolaborasi buat bikin desain batik bareng-bareng gitu kan. Komunitas kayak gini tuh bisa bikin mereka punya koneksi satu sama lain. Apalagi mereka yang tertarik dalam mempelajari ilmu batik dan budaya. Terus kalau komunitas itu sangat aktif di sosial media, pesan-pesan soal pelestarian budaya itu bisa menjadi lebih menyebar, jangkauannya tuh lebih luas, bisa ngundang lebih banyak orang nih buat ikut terlibat di komunitas itu sendiri gitu Kak. Jadi adanya komunitas ini akan tersampaikan kepada Gen Z lebih luas ya Kak? Bener banget Kak. Oke, untuk teman-teman kita akan lanjut pada segmen berikutnya, tapi jeda berikut ini ya. Oke, kembali lagi dengan kita di Suara Muda, Suara Budaya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan dengan narasumber. Oke, selanjutnya untuk Kak Siva dan Kak Manda, boleh dijelaskan apa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dalam mempromosikan budaya batik, Kak? Oke, yang pertama aku mau jawab dampak positifnya dulu ya Kak. Jelas banyak kalau dampak positifnya dari media sosial itu tadi dalam mempromosikan batik. Yang pertama tuh ada media sosial bisa nge-reach orang dari berbagai daerah. Nah, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Jadi budaya kita tuh bisa dikenal lebih luas gitu kan. Terus media sosial juga bikin budaya jadi lebih dinamis gitu kan. Karena kontennya bisa dikemas dengan singkat mungkin dan semodern mungkin gitu kan. Jadi lebih menarik untuk anak muda. Yang kedua tuh interaksi juga lebih mudah melalui komen, share, dan like dari audiens, karena bisa dibilang tuh
pembuat konten tuh dapat feedback dari si audiensnya itu tadi gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga ya, banyak dampak negatifnya juga. Kadang promosi budaya di media sosial itu ada miskomunikasinya, bisa bikin nilai-nilai budaya itu agak terdistorsi. Misalnya motif batik itu kadang diubah terlalu jauh dari aslinya, cuman biar kelihatan keren aja gitu. Selain itu, ada juga nih orang yang hanya surface level paham budaya, alias cuma tahu kulit luarnya doang, tanpa memahami makna apa saja sih yang ada di dalam batik itu sendiri gitu, Kak. Oke, berarti tak bisa dipungkiri emang kalau ada dampak positif pasti ada dampak. Bener banget, Kak. Ya, selanjutnya untuk Kak Manda, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara pembuat konten budaya dengan audiens di kalangan Gen Z, Kak? Oke, menurut aku sih buat ningkatin interaksi yang paling penting adalah bikin konten yang engaging banget. Misalnya, pembuat konten itu bisa bikin challenge di TikTok atau Instagram. Mereka tuh ngajak audiens gitu loh buat membuat video pakai batik gitu tuh. Mungkin bisa Gen Z tuh jadi lebih tertarik atau ngasih feedback gitu ya Kak, antara si pembuat konten itu sama audiensnya. Bener banget. Karena Gen Z itu kan sekarang seneng banget nih kayak terlibat langsung gitu ya, kayak mereka tuh ngerasa dihargain juga gitu Kak. Oke, berarti untuk konten-kontennya ini untuk melatih kreativitas gitu. Bener banget. Ya, selain itu kan bisa mungkin adanya bikin live streaming atau Q&A season juga bisa nambahin interaksinya gitu kan. Wah, sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Dengan adanya pembahasan ini menyadarkan kita bahwa kita harus terus melestarikan budaya batik di kalangan Gen Z, terutama untuk sampai ke mancanegara. Nah, agar batik terus berkembang dan terus mengikuti tren fashion di era sekarang. Terima kasih untuk narasumber sudah hadir di pagi hari ini. Ya, sama-sama. Kita juga senang bisa hadir di acara ini dan kita harap semoga obrolan kita tadi bisa menjadikan bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman yang ada di rumah. Ya, dan mengajak para penonton nih untuk melestarikan budaya batik itu sendiri gitu Kak. Oke. Terima kasih juga ya Kak sudah sharing-sharing, dan untuk teman-teman terima kasih juga udah ngikutin kita dari awal segmen sampai sekarang. Saksikan konten-konten berikutnya di Suara Muda, Suara Budaya. Saya Ika Alini pamit undur diri, sampai jumpa.